Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kembali kita diberikan kesempatan kemudahan untuk melanjutkan mengkaji tafsir dari surah Al-Baqarah, dan kita memasuki ayat yang ke-208. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafatan, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia merupakan musuh yang nyata bagi kalian. Jadi dia merupakan musuh yang nyata bagi kalian. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat ini beliau katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, al-khitabu lil mu'minin. Seruan yang ada di dalam ayat ini diperuntukkan untuk orang-orang mukmin. Dan apabila ayat dalam Al-Quran ini diawali oleh an-nida, oleh seruan ya ayyuhalladzina amanu, jadi ya ini harfun nida, fahuwa dalilun alal inayati bihi, maka ini dalil yang menunjukkan hendaknya seorang yang membacanya punya perhatian terhadapnya. Kenapa? Li'annal maqsuda bin nida tanbihul mukhatab, karena maksud Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan panggilan, dengan seruan, itu apa? Kata beliau, tanbihul lil mukhatab, sebagai peringatan bagi orang yang membacanya. Wala yatatallabu at-tanbih illa ma kana muhimman, dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan seruan yang isinya itu untuk diperhatikan kecuali makana muhimman, perkara tersebut perkara yang sangat penting. Sehingga ketika Allah awali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ini menunjukkan bahwasanya setelahnya merupakan perkara yang penting. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, idza sami'tallaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu, apabila engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, fa'ariha sam'aka, maka dengarkan baik-baik, fahuwa khairun yu'maru bihi aw syarrun yunha'an, karena ada dua kemungkinan. Boleh jadi kandungan ayat itu setelahnya khairun yu'maru bihi, kebaikan yang Allah perintahkan, atau syarrun yunha'an, atau itu merupakan keburukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini ada faedah yang penting dari perkataan Abdullah bin Mas'ud. Kalau kita membaca Al-Quran, kok dalam Al-Quran diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka hanya ada dua kemungkinan. Setelahnya kalau itu enggak perintah, ya larangan. Jadi perintah yang Allah dan itu kebaikan, ya, perintah Allah semuanya kebaikan, atau kemungkinan kedua itu berupa larangan. Dan di dalam ayat ini Allah perintahkan udkhulu fis-silmi kaffah,
masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Maka as-silmi dengan mengkasrohkan sin, demikian juga sebagian ulama membacanya dengan as-salmi, dengan memfatwahkan huruf sin. Di antaranya Abu Ja'far, demikian juga Ibnu Katsir dan Al-Kisai, yaitu membacanya dengan as-salmi, memfatwahkan sin, atau kalau dalam mushaf kita yang kita baca dengan as-silmi dengan mengkasrohkannya. Maknanya sama, jadi makna kedua qiraat ini sama. Udkhulu fil islami kafatan, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Baik dibaca fisilmi atau fisalmi maknanya sama, yaitu maknanya al-Islam, sebagaimana penjelasan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi makna ayat ini udkhulu fisilmi kafatan ay udkhulu fil islami kafatan, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Dan apa itu Islam? Para ulama, al-Islam huwa al-istislamu lillahi bitauhid, sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam al-usul ats-tsalatsah atau ulama yang lain. Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid, wal inqiyadu lahu bita'ah, kemudian tunduk kepadanya dengan ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Maka ini makna Islam. Maka al-istislamu lillahi dhahiran wa batinan, hendaknya seorang dia menyerahkan diri kepada Allah dhahiran wa batinan, yaitu secara lahir batin. Kemudian kafatan, Allah katakan kafatan, ini merupakan kalau dalam bahasa Arab dia halun lisilmi, dia keadaan dari asilmi, yaitu al-Islam, ai udkhulu fil islami jami'an. Dan makna kafatan kata para ulama tafsir jami'an, masuklah kalian ke dalam Islam jami'an, semuanya, jadi secara keseluruhan. Apa maknanya? Penulis Aunur Rahman fi tafsiril Quran, beliau katakan ai iltazimu wamtathalu jami'a syara'i'il Islam wa ahkamihi ad-dhahirati wal batinati, hendaknya kalian komitmen, kalian berpegang teguh dan melaksanakan semua syariat Islam serta hukum-hukumnya, baik yang zahir ataupun yang batin. Fi'lan lil ma'murat, dengan melaksanakan perintah, wajtinaban lil manhiyat, dan menjauhi larangan. Maka ini makna dari udkhulu fi silmi kafatan, artinya seorang muslim dia komitmen, dia berpegang teguh melaksanakan semua syariat Islam, melaksanakan hukum-hukum Islam dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Wa hada huwa muqtadul iman, dan ini merupakan konsekuensi dari keimanan, alladzi wasafahumullahu ta'ala wasarafahum bihi, yang Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati mereka orang-orang mukmin dan memuliakan mereka dengan iman. Maka perhatikan ketika Allah awali tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fisilmi kafatan, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Kafatan maknanya jami'an, secara keseluruhan, dan dia merupakan keadaan hal dari asilmi atau al-Islam. Maka di sini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya hendaknya seorang muslim dia berusaha untuk melaksanakan semua syariat Islam, hukum-hukum Islam, dan ini konsekuensi dari keimanan. Keimanan yang benar itu menjadikan seorang muslim dia berusaha untuk melaksanakan dan mengerjakan syariat Islam beserta hukum-hukumnya, sehingga Allah
awali ayat ini dengan mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian sebagian ulama mengatakan bahwasanya kafatan di sini, kafatan di sini yang artinya tadi jami'an itu merupakan hal dari huruf wawu yang ada pada udkhulu, masuklah kalian. Berarti maknanya udkhulu jami'an fil Islam, masuklah kalian semuanya ke dalam agama Islam. Jadi ada dua kemungkinan kafatannya ada dalam ayat ini. Bisa jadi dia sebagai hal dari kata asilmi dalam nahwu atau dalam bahasa Arab, jadi maknanya masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Atau dia sebagai hal dari wawu yang ada dalam udkhulu, artinya masuklah kalian semuanya atau masuklah kalian seluruhnya ke dalam agama Islam. Tapi yang dikuatkan oleh penulis atau dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau bahwasanya kata kafatan dia merupakan hal dari as-silmi. Jadi dia merupakan hal dari as-silmi. Kemudian Allah katakan wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi setelah Allah perintahkan masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan, nahahum amma yasudduhum andalik, Allah larang mereka untuk melakukan perkara yang bisa menghalangi seseorang darinya. Wa huwa ittiba'u khutuwatis syaiton, yaitu seorang dia mengikuti langkah-langkah syaitan. Maka di antara penghalang seorang dia masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan dengan berusaha untuk mengerjakan syariatnya apabila seorang dia mengikuti langkah-langkah syaitan. Maka khutuwatis syaitan sebagian ulama membacanya dengan khutwatis syaitan, yaitu toknya disukun, dan sebagian lagi membacanya dengan khutwatis syaitan, toknya di dhammah. Jadi toknya kadang disukun atau di dhammah. Dan khutwat ini jamak dari khutwah. Khutwah itu secara asal maknanya ma baina qadamai almasi. Jadi yang ada di antara kedua langkah orang yang berjalan. Jadi berarti ya langkah. Jadi jarak antara kedua kaki ketika orang berjalan ini namanya khutwah. Ini namanya khutwah. Kemudian khutwatis syaiton maknanya apa? Turuqahu wa masalikahu, jalan-jalan syaiton. Wa ma huwa alaihi wa ma ya'maru bihi minal kufri wal istikbar, dan yang diperintahkan oleh syaiton berupa kekufuran, sombong, wal khuruj an ta'atillah, demikian juga keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal fasai wal munkar, yaitu perkara-perkara yang fasa dan kemungkaran. Fasa itu maknanya dia dosa besar, demikian juga kemungkaran lebih kecil dibandingkan daripada itu. Karena apa? Syaitan dia hanya memerintahkan dua hal, untuk melakukan perbuatan fasa dan mungkar. Oleh karena itu di surah An-Nur ayat 21 Allah katakan wa may yattabi khutuwatis syaiton fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar, dan siapa saja yang mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya dia syaitan hanya memerintahkan untuk melakukan perbuatan fahsya wal munkar, ini perbuatan dosa besar, demikian juga kemungkaran. Demikian juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan di surah Al-Baqarah ayat 169, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya, sesungguhnya mereka syaitan atau dia syaitan hanya memerintahkan kepada kalian untuk melakukan perbuatan buruk, demikian juga perbuatan fahsya. Maka Allah larang kita mengikuti langkah-langkah syaitan karena demikian. Kemudian dijelaskan oleh para ulama di antaranya
oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, demikian juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau menjelaskan bahwasanya segala sesuatu yang menjadikan seorang dia berbuat maksiat atau semua perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu hakikatnya yaitu langkah-langkah syaitan. Jadi langkah-langkah syaitan. Beliau katakan atau bukan Syekhul Islam akan tapi Ibnu Atiyah rahimahullah, beliau katakan wa kullu ma ada sunan wasyara'i minal bid'ah wal ma'asi fahiya khutuwatis syaitan. Segala sesuatu yang menyelisihi sunnah Nabi dan syariat beliau, baik itu perbuatan bid'ah atau maksiat, maka itu merupakan langkah-langkah dari syaitan. Demikian juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau katakan kullu syai'in harramahullahu fahuwa min khutuwatis syaitan sawa'un kana an istikbarin aw takdibin aw istiza'in aw ghairi dzalik li'annahu ya'muru bihi wa yunadi bihi wa yad'u ilaih. Segala sesuatu yang Allah haramkan, maka itu merupakan bentuk mengikuti langkah-langkah syaitan, sama saja apakah itu kesombongan, dusta, istihza, seorang dia melecehkan, merendahkan agama atau selainnya, karena syaitan memerintahkan demikian, mengajak demikian, dan mengajak manusia untuk melakukan hal-hal tersebut. Maka semua perkara yang Allah haramkan ini bentuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan alasannya, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia syaitan merupakan musuh yang nyata bagi kalian. Maka ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-jumlatu ta'liliyatun muakkidatun bi inna. Maka kalimat ini merupakan alasan yang Allah sebutkan kenapa terlarang mengikuti langkah-langkah syaitan, dan dikuatkan dengan inna. Fatufidu siddata adawatis syaitan li bani Adam. Maka ini menunjukkan begitu besarnya permusuhan syaitan kepada manusia. Wal adu man yabtagilaka asu, dan yang namanya musuh orang yang dia berharap keburukan kepadamu. Wa huwa diddul wali, dan yang namanya adu itu lawan dari al-wali. Dan Allah katakan mubin ay bayyinul adawah. Setan ini sangat nyata permusuhannya, dan mereka menampakkan permusuhannya kepada kita. Jadi setan ini sangat nyata permusuhannya dan menampakkan permusuhannya kepada manusia. Kemudian jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah yang bisa kita petik, kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, tasdirul khitabi bin nida litanbih wal inayah wal ihtimam. Ayat ini diawali dengan nida, dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Maka memberikan faedah at-tanbih, supaya diperhatikan dan supaya orang dia benar-benar punya perhatian terhadapnya. Wa tasriful mu'minina wa takrimuhum. Demikian juga ayat ini menunjukkan mulianya seorang mukmin. Allah memuliakan mereka bin nidaihim biwasfil iman, karena Allah memanggil mereka dengan sifat iman. Wal hathu ala tisafi bihadal wasfi, dan anjuran supaya seorang dia memiliki sifat ini. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ada dua faedah yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya penulis Aunur Rahman fi Tafsiril Quran, ketika Allah awali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Pertama, hendaknya seorang dia memperhatikan benar-benar ayat ini. Yang kedua, ada tiga ya. Yang kedua, Allah memuliakan orang-orang beriman. Dan yang ketiga, supaya seorang dia berusaha memiliki sifat orang-orang beriman yang ada dalam ayat ini.
Maka ini 3 faedah yang disebutkan oleh beliau. Kemudian faedah berikutnya, anna min muqtadal iman ad-dukhul fi silmi kafatan. Termasuk konsekuensi keimanan seorang muslim atau seseorang dia masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Ini konsekuensi keimanan. Wa adamu tibai khutuwati syaitan, dan tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi termasuk konsekuensi keimanan, kita berusaha masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Kita berusaha mengerjakan syariat Islam secara keseluruhan semampu kita. Yang haram kita tinggalkan, apabila perintah maka kita berusaha untuk mengerjakannya. Kemudian faedah berikutnya, wujubud dukhuli fil Islam wa tatbiqu ahkamihi asy-syar'iyyati kulliha jumlatan wa tafsilan. Wajibnya masuk ke dalam agama Islam, mengerjakan hukum-hukum syariat semuanya, baik secara global ataupun secara rinci, zahiran wa batinan, zahir batin, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fis silmi kafatan, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Apabila kita katakan kafatan ini hal dari as-silmi, jadi kafatan ini merupakan hal dari as-silmi. Demikian juga wa fi hada, di dalam ayat ini, tahdirun min masaliki ahlil kitab, peringatan supaya seorang dia tidak mengikuti langkah-langkah ahlul kitab, apa fil imani bi ba'dil kitab wal kufri bi ba'dihi. Ahlul kitab, orang Yahudi dan orang Nasrani, mereka beriman dengan sebagian kitab yang Allah turunkan dan kufur dengan sebagian yang lain. Jadi mereka beriman dengan sebagian kitab dan kufur dengan sebagian yang lainnya. Sehingga Allah katakan wa yaqulun, mereka mengatakan nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Kami mengimani sebagian dari Alkitab, dari kitab yang Allah turunkan, dan kami kufur terhadap sebagiannya. Maka Allah cela orang yang demikian. Misalkan sudah kita bahas di surah Al-Baqarah ayat 85, Allah katakan afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman dengan sebagian kitab dan kufur dengan sebagian lainnya? Maka ini bentuk celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita terlarang mengikuti langkah-langkah setan dan terlarang mengikuti modelnya orang-orang ahlul kitab yang mereka beriman kepada sebagian kitab yang Allah turunkan kepada mereka dan kufur kepada sebagian yang lain. Demikian juga wa fihi tahdirun minatiba'il hawa. Dalam ayat ini juga terdapat dalil peringatan jangan sampai mengikuti hawa nafsu. Wattikhaduhu ilahan, menjadikan hawa nafsu sebagai ilah, sebagai Tuhan. Kama huwa halu katsirin minan nas, sebagaimana kebanyakan manusia, keadaan mayoritas manusia. In wafaqas syar'a hawahu akhadha bihi, apabila syariat sesuai dengan hawa nafsunya dia ambil. Wa in khalafa syar'a hawahu tarakahu, akan tapi kalau syariat ini tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka dia tinggalkan. Maka Allah katakan misalkan di surah Al-Qasas ayat yang ke-50, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Apabila mereka tidak memenuhi panggilanmu wahai Muhammad, ketahuilah bahwasanya mereka yattabi'una ahwa'ahum, mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi kenapa seorang dia tidak mengikuti syariat, kenapa seorang dia tidak berusaha mengikuti perintah Allah dan Rasulnya? Fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, ketahuilah mereka ini hakikatnya mengikuti hawa nafsu mereka. Kemudian faedah berikutnya, fi amril mu'minina bid-dukhuli fi silmi kafatan haddun wa hathun alal istiqamati haqqan alal imani wal islam. Perintah kepada
kaum mukminin untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, maka ini haddun wa hathun, terdapat anjuran, terdapat motivasi alal istiqomah, supaya seorang muslim dia istiqomah haqqan alal imani wal Islam. Jadi benar-benar istiqomah di atas keimanan dan Islam. Wathabatu ala dzalika wal istizadatu minhu. Demikian juga kokoh di atasnya, teguh di atasnya. Kama umiral mu'minuna an yaqulu fi salatihim, sebagaimana kita diperintahkan dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jadi Allah katakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Apakah ini dalil kaum muslimin orang-orang yang sesat karena setiap harinya berdoa supaya ditunjukkan kepada jalan yang lurus, berarti selama ini tidak berada di atas jalan yang lurus? Tidak demikian. Karena seorang berdoa meminta hidayah, itu ada al-hidayah ila sirat, hidayah menuju jalan yang lurus, dan al-hidayah fis sirat atau ala sirat, dan hidayah ketika seorang berada di jalan yang lurus tersebut. Maka apabila orang kafir dia dapat hidayah menuju Islam, tapi kalau seorang muslim ketika dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, bukan berarti dia selama ini berada di atas kesesatan, tidak, akan tapi maknanya sebagaimana kata penulis Aunur Rahman fi Tafsiril Quran, demikian juga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wafiqna wa tsabbitna alaihi wa zidna hidayatan. Ya Allah, berikanlah taufik kepada kami, kokohkanlah kami di atas jalan petunjuk tersebut, dan tambahkanlah kepada kami hidayah. Jadi seorang meskipun dia masuk ke dalam agama Islam, belum tentu dia bisa melaksanakan semua syariat Islam yang sudah dia pelajari. Orang tahu keutamaan puasa Senin Kemis, belum tentu dia puasa Senin Kemis. Orang dia tahu keutamaan sholat malam, belum tentu dia bisa sholat malam setiap harinya. Sehingga kita membutuhkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengerjakan syariat Islam secara keseluruhan. Sehingga ketika Allah katakan udkhulu fis silmi kafatan, ini mirip dengan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, artinya kita diberikan taufik, diteguhkan, dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas Islam, dan Allah tambahkan hidayah kepada kita. Kemudian faedah berikutnya, an-nahyu anittiba'i khutuwatis syaitan, larangan mengikuti langkah-langkah syaitan, wa amalihi wa masalikihi, demikian juga amalan syaitan, wa tahrimu dzalik, dan ini hukumnya haram. Jadi hukumnya haram. Kenapa Allah larang? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan an-nahyu lit-tahrim, larangan itu memberikan faedah haram. Maka haram hukumnya seorang muslim dia mengikuti dan melakukan sebagaimana amalan syaitan. Kemudian faedah penting berikutnya, kata penulis Aunur Rahman fi Tafsiril Quran, anna adamat dukhuli fil Islam wa tadbiq ahkamihi huwa bisababit tibai khutuwatis syaitan. Tidak masuknya seorang ke dalam agama Islam serta menerapkan hukum-hukumnya merupakan sebab mengikuti langkah-langkah syaitan. Maka tatkala seorang tidak masuk ke dalam agama Islam atau dia tidak menerapkan hukum-hukum Islam, syariat Islam, maka ini menjadikan dia mengikuti siapa kalau tidak mengikuti syariat Islam? Ya, mengikuti langkah-langkah syaitan. Maka dia akan mengikuti langkah-langkah syaitan. Sehingga Allah gandengkan antara dua hal ini. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Berusahalah untuk mengerjakan hukum-hukum dalam Islam semampu kita. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan.
Maka di antara sebab orang itu mengikuti langkah-langkah setan, ya tidak berusaha untuk mengerjakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Kemudian faedah berikutnya, adawatu syaitani as-sadidah wal bayyinah li bani Adam. Ayat ini dalil permusuhan syaitan yang sangat besar dan nyata kepada manusia. Wa bi khasatin al-mu'minin, lebih khusus lagi kepada orang-orang mukmin. Wa wujubu al-hadrimin, maka wajib berhati-hati darinya. Berdasarkan firman Allah, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia syaitan, tadi sudah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, innahu dikuatkan dengan inna, yang ini menunjukkan apa kata beliau, fatufidu siddata adawati syaitan li bani Adam. Ini menunjukkan begitu besarnya permusuhan syaitan kepada anak Adam, kepada manusia. Oleh karena itu di ayat yang lain, misalkan di surah Fatir ayat yang ke-6 Allah katakan, inna syaitana lakum aduwun fattakhiduhu aduwan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian, fattakhiduhu aduwan, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Kenapa? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena setan hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi ashabis sa'ir, penghuni neraka. Maka setan itu hanya ngajak melakukan perbuatan kemaksiatan, dan kemaksiatan ini akan mengantarkan kepada neraka. Oleh karena itu setan ini sangat nyata permusuhannya kepada kita. Hanya saja ya, kita terkadang menjadikan musuh sebagai teman, ya, kita jadikan setan sebagai teman. Kenapa? Ya karena seorang dia selalu menuruti ya, langkah-langkah setan, atau sebagian besarnya seorang dia terperdaya dengan hal tersebut. Kemudian faedah berikutnya, itsbatul hikmati lillahi azza wajal fi amrihi wa nahyihi wa syar'ihi. Penetapan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala dalam perintah dan larangannya. Jadi kenapa Allah perintahkan masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan? Kenapa Allah perintahkan kita supaya tidak mengikuti langkah-langkah syaitan? Allah jelaskan alasannya, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia syaitan ini musuh yang nyata bagi kalian. Maka Allah tetapkan hikmahnya, Allah jelaskan alasannya. Jadi li'annallaha azza wa jalla naha anittiba'i khutuwatis syaitan, thumma adba'a dzalika bibayani illatin nahyi wa huwa adawatuhu lil mu'minin. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang mengikuti langkah-langkah syaitan, dan Allah jelaskan illah atau sebab larangan tersebut adawatuhu lil mu'minin, karena permusuhan syaitan kepada orang-orang mukmin. Yani karena permusuhan syaitan kepada orang-orang mukmin. Kemudian faedah berikutnya, qaranal hukma bi illatihi li anna dzalika ad'a lil qabul wa akmalu wa aqwamu lil hujjah. Allah gandengkan antara hukum dengan illah. Hukum maknanya di sini terlarang seorang dia mengikuti langkah-langkah setan, serta ilahnya, alasannya kenapa? Li anna dzalika ad'a lil qabul, karena yang demikian itu supaya seorang lebih bisa menerimanya, wa akmamu lil hujjah, dan lebih kuat hujahnya. Oleh karena itu di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama, ketika seorang dia melarang sesuatu, maka lebih baik dia sebutkan alasannya kenapa terlarang mengikuti demikian. Dan ini Allah ajarkan dalam Al-Quran. Misalkan ketika mengkisahkan Luqman, di antara nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka ladulmun adim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena kesyirikan merupakan kedoliman yang besar. Maka Luqman jelaskan kenapa saya tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh melakukan kesyirikan. Maka Luqman jelaskan inna syirka ladulmun adim, karena kesyirikan kedoliman yang besar. Maka digandingkan antara larangan dengan alasan. Demikian juga di dalam ayat ini,
Kenapa seorang dia terlarang mengikuti langkah-langkah setan? Allah jelaskan alasannya, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu merupakan musuh yang nyata bagimu. Kemudian faedah yang lain saya ambilkan dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau katakan, wa min fawaidil ayat, di antara faedah ayat ini tahrimut tasabbuhi bil kuffar. Ayat ini dalil larangan seorang dia menyerupai orang-orang kafir. Jadi larangan seorang dia menyerupai kekhasan orang kafir. Kalau dilihat, maka ini merupakan perkara yang menjadi kekhasan orang kafir, baik dalam masalah dunia, terlebih lagi dalam masalah urusan agama mereka. Kenapa? Li'anna a'malal kufar min khutuwatis syaiton. Alasannya kata beliau, karena perbuatan orang-orang kafir itu termasuk dari langkah-langkah syaitan. Li'anna syaitana ya'muru bil fasai wal munkar. Karena yang diperintahkan oleh syaitan hanya perbuatan dosa besar dan kemungkaran. Wala angkara minal kufri, dan tidak ada kemungkaran yang lebih besar dibandingkan dengan kekufuran. Jadi tidak ada kemungkaran yang lebih besar dibandingkan kekufuran, dibandingkan dengan kesyirikan. Sehingga tidak boleh seorang muslim dia menyerupai orang kafir. Dan parameter dalam hal ini dijelaskan oleh para ulama, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya. Orang itu dikatakan tasabbuh bil kufar, menyerupai orang kafir, apabila sesuatu yang dia ikuti tersebut menjadi kekhasan mereka. Kalau dilihat ini bisa dikatakan non muslim, maka ini yang terlarang. Adapun yang sudah tersebar tidak bisa dibedakan apakah ini merupakan kekhasan orang muslim atau orang kafir, tidak mengapa. Oleh karena itu misalkan memakai celana yang seperti kita tahu atau memakai jas, ya, maka yang demikian tidak mengapa, karena bukan kekhasan mereka. Apalagi ini perkaranya adalah perkara yang hukum asalnya dibolehkan. Jadi hukum asalnya dibolehkan. Kemudian faedah berikutnya, annahu la yumkinu an ya'muruna syaitanu bi khairin abadan. Ayat ini dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya syaitan tidak mungkin memerintahkan kepada kita untuk melakukan kebaikan abadan, selama-lamanya. Jadi syaitan itu enggak mungkin memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan. Inna aduwaka yasurruhu masa'ataka. Karena syaitan ini musuh bagimu, maka dia akan merasa senang dengan sesuatu yang menjadikanmu ini buruk. Maka setan ini senang dengan musibah yang menimpa manusia, dan mereka akan susah apabila seorang dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setan itu senang kalau manusia semuanya bermaksiat kepada Allah, dan mereka akan susah, akan gelisah apabila ada orang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi diingatkan di surah Fatir, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwan. Sesungguhnya setan ini musuh bagi kalian, maka jadikanlah setan sebagai musuh bagi kalian. Jadi sebagai musuh bagi kalian. Jadi kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka secara umum ayat ini, yaitu surah Al-Baqarah ayat 208, memberikan faedah kepada kita. Hendaknya kita berusaha itu masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, artinya kita komitmen, itu iltizam dengan syariat Islam, kita berusaha mengerjakan syariat Islam yang wajib, demikian juga yang sunnahnya, dan kita tinggalkan semua yang haram atau sesuatu yang memang subhat, dimakruhkan bagi kita. Dan jangan sampai seorang dia melakukan perbuatan yang haram, karena itu bentuk di antara bentuk seorang dia mengikuti langkah-langkah setan, dan padahal kita tahu setan merupakan musuh bagi kita dan tidak pernah memerintahkan kepada kita untuk melakukan kebaikan abadan, selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kajian kita pagi hari ini terkait tafsir singkat
dan beberapa faedah yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya penulis Aunur Rahman fi Tafsiril Quran, demikian juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika mereka menjelaskan ayat ini, surah Al-Baqarah 208. Wallahu a'lam bissawab. Ini kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.